السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ikhwah, a'azakumullah, kepada seluruh jamaah yang hadir, baik yang ikhwan maupun akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita bersyukur kepada Allah SWT kita diberikan hidayah Islam dan sunnah, diberikan hidayah taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ikhwani fi din, azakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita dari buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pembahasan kita masuk bab atau poin yang ke-8 tentang syirik dan macam-macamnya. Kita sudah membahas tentang tauhid, dan sudah berkali-kali kita bahas tentang tauhid. Muqaddimah pembahasan kita tentang tauhid, begitu juga pembahasan tentang makna syahadat la ilallah Muhammad Rasulullah, tentang rukunnya, tentang syaratnya, pembahasan tentang tauhid al-rububiyah, al-uluhiyah, asma wa sifat. Ini sudah kita bahas dan akan terus kita bahas. Sekarang kita masuk pembahasan tentang syirik, karena syirik ini merupakan dosa besar yang paling besar dari semua dosa. Dan syirik ini merupakan kemungkaran yang paling mungkar, kezaliman yang paling zalim, kemaksiatan yang paling maksiat. Makanya kerusakan yang ada di muka bumi ini yang paling besar adalah syirik. Kalau penyakit yang paling berbahaya ya syirik. Makanya ketika disebutkan tentang jangan berbuat kerusakan di muka bumi kepada orang-orang munafik di awal-awal surah Al-Baqarah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi, mereka katakan bahwa kami adalah orang-orang yang memperbaiki. Dijelaskan oleh Imam Abul Aliyah rahimahullah, kata beliau, la tufsidu fil ardi ba'da wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kalimat la tufsidu fil ard, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Kalimat jangan berbuat kerusakan maksudnya la ta'su fil ardi. Kata Abu Aliyah rahimahullah, jangan berbuat maksiat di muka bumi. Karena setiap maksiat itu semuanya kerusakan. Setiap maksiat di muka bumi ini merupakan kerusakan. Maksiat yang paling maksiat adalah syirik. Kemungkaran yang paling mungkar adalah syirik. Jadi Abu Aliyah
ketika menjelaskan ayat ini, nanti bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan surah Al-Baqarah di ayat 11, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka, kepada orang-orang munafikin, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Kata Abu Aliyah rahimahullah, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi, janganlah kalian berbuat maksiat di muka bumi. Kerusakan yang dibuat oleh orang munafik adalah berbuat maksiat kepada Allah. Dan orang yang berbuat kemaksiatan kepada Allah di muka bumi atau memerintahkan orang lain untuk bermaksiat kepada Allah, maka dia telah berbuat kerusakan di muka bumi. Karena baiknya bumi dan langit adalah dengan ketaatan. Pernyataan orang-orang munafik, mereka menyangkal bahwa mereka berbuat kebaikan, ditegaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat yang ke-12-nya. Jadi di ayat 11 disebutkan tentang jangan berbuat kerusakan, kemudian di ayat ke-12-nya Allah menyebutkan ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah, innahum humul mufsidun, mereka adalah orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Walakin la yash'urun, tetapi mereka tidak merasa berbuat kerusakan. Jadi orang-orang yang berbuat kesyirikan ini berbuat kerusakan di muka bumi. Orang-orang yang menyembah kepada selain Allah berbuat kerusakan di muka bumi. Orang-orang yang mereka menyatakan Islam tapi mereka benci kepada Islam, orang-orang munafikin, mereka telah berbuat kerusakan di muka bumi ini. Semuanya berbuat kerusakan. Jadi pembahasan kita tentang masalah syirik ini syirik merupakan kerusakan yang paling besar di muka bumi ini, yang harus dibereskan, dirapikan, diperbaiki. Yang ini lebih dahulu dari semua penyakit. Kalau ada penyakit, berbagai macam penyakit berbahaya dulu yang harus diobati. Ini penyakit kronis, ini kerusakan. Di muka bumi ini nggak ada kebaikan kalau masih ada kesyirikan di muka bumi ini. Makanya harus terus dakwah ini jalan, nggak boleh berhenti selama di langit dan bumi. Dakwah salaf merupakan dakwah perbaikan, karena Islam merupakan shalah wa islah. Islam itu merupakan kebaikan sepanjang zaman, sepanjang waktu, di setiap tempat, dan juga islah, dakwah perbaikan. Dan dakwah salaf, dakwah yang memperbaiki umat, bukan merusak. Dakwah ini justru mengajak orang kepada kebaikan, kembali kepada fitrah manusia, kembali kepada sumbernya yang asli, Al-Quran wa Sunnah, kembali kepada awal penciptaan manusia. Mereka diciptakan oleh Allah untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi tuduhan-tuduhan orang terhadap dakwah salaf ini dibilang radikal, ekstrim, atau yang lainnya, ini pada akhirnya omongan ini pertama kali dari orang-orang kafir, atau yang pertama kali dari iblis, laknatullah alaih. Iblis yang mengumbarkan kalimat-kalimat ini. Yang kedua, yaitu dari orang-orang kafir, karena orang kafir tidak akan senang dengan berkembangnya agama Islam ini. Siapa aja, termasuk Yahudi Nasrani. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millahum. Orang Yahudi Nasrani nggak akan redho, nggak akan senang sampai umat Islam mengikuti agama mereka. Begitu juga orang-orang munafikin, mereka nggak senang kepada agama Islam ini. Sampai Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 89, waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Mereka orang-orang munafik berkeinginan umat Islam ini kafir sebagaimana mereka kafir, sehingga sama dengan mereka. Jadi usaha terus mereka
upayakan untuk merusak agama ini. Jadi kita nggak bisa diam. Maka dakwah ini terus menjelaskan dakwah tauhid, dakwah yang mengakar, dakwah mengembalikan manusia kepada fitrahnya, dakwah yang mengajak manusia kepada asal penciptaan manusia yang Allah ciptakan mereka, yang Allah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Kita kembalikan manusia agar manusia semuanya beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Tidak kepada batu, tidak kepada pohon, tidak kepada kubur, tidak kepada segala macam yang ada benda-benda. Ajak manusia semuanya untuk ibadah kepada Allah. Karena Allah berfirman demikian dalam surah Az-Zariyat ayat 56 sampai ayat 58. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun. Innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin." Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Aku tidak minta rezeki dari mereka dan aku tidak minta makan dari mereka. Sesungguhnya Allah yang selalu dan senantiasa memberikan rezeki. Allah yang maha kokoh dan Allah yang maha kuat. Disuruh kita untuk ibadah kepada Allah. Allah ciptakan kita untuk ibadah. Ibadah kepada siapa? Ibadah kepada Allah. Satu aja. Ilah ini ada satu, yaitu Allah saja. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Ilah kamu ilah yang satu, enggak ada ilah yang lain kecuali Allah. Maka ibadahlah kepada Allah SWT yang maha rahman, maha rahim, kasih dan sayang Allah. Disuruh kita untuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita ajak manusia. Ketika kita mengembalikan manusia kepada asalnya, setan tidak senang, orang kafir enggak senang. Maka dituduhlah kita dengan berbagai macam tuduhan bahwa dakwah ini keras, dakwah ini ekstrim, dakwah ini adalah dakwah yang sesat, dakwah Wahabi atau segala macam sudah. Ini semuanya omongan-omongan syaitan. Ini slogan-slogan syaitan untuk memadamkan cahaya agama Allah ini. Cahaya ini akan tetap tegak meskipun mereka berusaha untuk memadamkan cahaya ini. Yuriduna yutfi'u nural bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah sebutkan dalam surah As-Saff, mereka berusaha bagaimana memadamkan cahaya agama Allah. Allah akan tetap tegakkan. Allah akan tetap memberikan cahaya kepada agama ini meskipun orang-orang kafir enggak suka. Yang enggak suka pada agama ini orang-orang kafir. Antum lihat di surah As-Saff. Allah menyebutkan tentang tegaknya agama ini. Mereka berusaha untuk apa? Untuk memadamkan cahaya agama Allah. Allah sebutkan di ayat yang ke-8, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka menginginkan untuk memadamkan cahaya agama Allah dengan lisan-lisan mereka, dengan lidah-lidah mereka, mungkin juga dengan tulisan mereka, dengan ceramah-ceramah mereka, berusaha untuk memadamkan cahaya Allah. Allah mengatakan, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun, dan Allah akan tetap sempurnakan cahaya agama Allah ini meskipun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Jadi kita nggak usah takut dalam dakwah ini. Dakwah jalan terus, nggak boleh berhenti selama langit dan bumi. Meskipun mereka berusaha untuk memadamkan cahaya agama Allah, Allah pasti akan sempurnakan cahaya agama ini. Pasti. Asal umat Islamnya dan para da'inya memulai kembali dakwanya dengan dakwah tauhid. Asal para da'inya, para ustadznya kembali memulai dakwah dengan dakwah tauhid, tidak dengan yang lain, Allah akan sempurnakan cahaya agama ini. Jadi kembali para da'i untuk memulai agama ini berdakwah dengan tauhid, tidak ada yang lain. Karena itu yang dimulai oleh para anbiya wa rasul alaihi wasallam. Problem para nabi, problem para rasul berbeda-beda semuanya. Setiap umat punya problem yang berbeda-beda, tapi tetap semua nabi dan semua rasul alaihi wasallam memulai dakwahnya dengan tauhid. Allah sebutkan dalam surah An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul
Setiap Rasul dakwanya ani'budullah, hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah saja. Wajtanibut taghut, dan jauhkan taghut. Apa-apa yang disembah selain Allah. Pembahasan kita tentang syirik ini ya masuk kepada wajtanibut taghut, jauhkan taghut. Justru kita bahas ini penting dalam kita beragama ini, harus kita menegakkan tauhid, mendakwakan dakwah tauhid. Karena hati manusia tidak akan jadi baik selama-lamanya dan tidak akan bahagia kecuali kalau hati manusia ini beribadah hanya kepada Allah. Hati manusia tidak akan jadi baik dan tidak akan bahagia kecuali kalau hati manusia ini beribadah hanya kepada Allah. Itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan min Masaidi Syaitan. Yang awal dakwah itu tentang tauhid. Dia akan tumbuh dengan baik hati ini dengan tauhid kepada Allah Ta'ala. Karena itulah fitrahnya dan itulah yang Allah ciptakan dia untuknya, untuk beribadah kepada Allah. Jadi baik dia. Karena itu harus terus dakwah. Bagaimana memulai kita dakwah tauhid? Bukan dengan yang lain. Bukan dakwah masalah ekonomi, bukan perdagangan, bukan rumah tangga, tauhid. Karena Allah merintahkan. Makanya ketika orang tidak memulai dakwah dengan dakwah tauhid, ini penyimpangan dalam masalah manhaj. Menyimpang dari dakwahnya dan manhajnya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini harus kita mulai tauhid dan menjelaskan tentang syirikan. Kalau seandainya semua dai yang mengaku salaf ini mereka mendakwakan dakwah tauhid dan melarang orang dari perbuatan syirik, akan berkurang ini kerusakan yang ada di muka bumi. Akan berkurang. Di Indonesia ini akan berkurang. Berkurang apa? Berkurang kesyirikan. Dan bertambah banyak orang-orang yang mentauhidkan Allah. Kalau dakwah ini terus siang dan malam didakwahkan, nggak boleh berhenti. Karena ini pokok. Karena ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harus dimulai terus menerus agar manusia paham tentang tauhid. Harus kembali belajar lagi kitab Ushulus Tsalatsa, kitab tauhid dan yang lainnya. Dari kitab-kitab yang mendasar tentang masalah akidah, masalah tauhid, masalah manhaj, agar umat ini paham berada di atas Shiratal Mustaqim. Karena keinginan kita baik, agar umat menjadi baik. Yang pertama kali dirinya dulu pribadi menjadi baik. Dibersihkan itu hatinya dari kesyirikan. Sebab Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu." Ketahuilah, dalam pada tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau daging ini baik, baik seluruh tubuhnya. Kalau daging ini jelek, jelek seluruh tubuhnya. Ketahuilah segumpal daging adalah hati. Diperbaiki hati manusia ini, dibersihkan dari noda-noda syirik. Bersihkan dari noda-noda bid'ah, bersihkan dari noda-noda maksiat. Baru hati ini akan baik. Kalau pribadi manusia baik, maka keluarganya akan baik, masyarakat akan baik, dan negara ini akan jadi baik. Kalau umat ini dan bangsa ini mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, akan jadi baik bangsa ini. Akan diberikan keberkahan oleh Allah dari langit dan dari bumi. Apabila mereka mentauhidkan Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Ikhwan fillah, azakumullah. Jadi kita membahas tentang masalah tauhid ini, pembahasan yang sangat penting, sangat mendasar, yang harus terus kita ulang pembahasan tentang masalah tauhid ini. Jadi pembahasan tentang masalah tauhid dan melarang orang dari kesyirikan ini penting. Karena seperti yang sudah saya jelaskan, orang itu akan jadi baik dengan tauhid, dengan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Karena syirik ini merupakan dosa besar yang paling besar, maksiat yang paling maksiat, kezaliman yang paling zalim. Dan syirik merusak agama, merusak akal, merusak hati, merusak kehormatan, merusak darah, merusak harta, merusak tatanan masyarakat, dan merusak bangsa ini dengan kesyirikan. Bangsa ini nggak akan jadi baik selama masih banyak terjadi kesyirikan di muka bumi. Dan syirik pada hakikatnya buruk sangka kepada Allah Ta'ala. Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya menjelaskan pada hakikatnya kesyirikan ini buruk sangka kepada Allah. Saya bawakan dalam buku syarah kitab tauhid
Nanti antum bisa lihat di dalam syarah kitab tauhid. Kalau ini yang kita bahas syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada lagi buku saya syarah kitab tauhid. Di dalam syarah kitab tauhid, ketika saya membahas tentang bab yang keempat, tentang takut terjatuh pada kesyirikan, Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan begini. Ini dalam bukunya Ighatsatul Lahfan min Masaidi Syaitan. Kata beliau begini, tentang berbagai hikmah kenapa orang yang berbuat syirik itu tidak diampuni dosanya oleh Allah. Innallaha la yaghfiru yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak akan mengampuni dosa orang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Apa hikmahnya Allah enggak mengampuni orang yang berbuat syirik itu? Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kata beliau begini, tatkala syirik merupakan kezaliman yang paling zalim, kejelekan yang paling jelek, kemungkaran yang paling mungkar, maka kesyirikan menjadi perkara yang paling dibenci oleh Allah, paling tidak disukai, dan paling dimurkai oleh Allah Ta'ala. Hal itu dikarenakan kesyirikan telah menganiaya hak rububiyah Allah, mengurangi keagungan uluhiyah Allah, dan prasangka yang buruk kepada Allah, pencipta alam semesta ini. Kalaulah mereka berprasangka baik kepada Allah, tentulah mereka akan mentauhidkan Allah dengan sebenar-benar tauhid. Oleh karena itulah Allah mengabarkan tentang kaum musyrikin dalam 3 tempat dalam kitabnya bahwa mereka tidak mengagungkan Allah. Itu dalam surah Al-An'am ayat 91, dalam surah Al-Hajj ayat 74, dan dalam surah Az-Zumar ayat 67. Surah Az-Zumar pekan yang lalu sudah kita bahas, sudah 2 kali kita bahas itu. Surah Az-Zumar ayat 67. Allah menyebutkan dalam 3 tempat dalam kitabnya bahwa orang yang berbuat syirik, mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Wa ma qadarullah haqqa qadri, mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar pengagungan. Bagaimana mungkin akan mengagungkan Allah dengan sebenarnya orang yang menjadikan sekutu dan tandingan bagi Allah? Dia cinta, takut, berharap, menghinakan diri, serta tunduk kepada tandingan-tandingan tersebut. Dia lari dari kemurkaan mereka dan lebih mengutamakan keridhaan sekutu-sekutu tersebut. Dia tidak mencari keridhaan Allah. Dan kesyirikan dibangun di atas persangkaan buruk terhadap Allah. Kesyirikan dibangun di atas persangkaan buruk terhadap Allah. Adapun alasan kenapa seorang berbuat syirik adalah karena yang pertama, orang yang berbuat syirik menyangka bahwa Allah butuh kepada yang ikut mengatur urusan dalam urusan alam bersamanya, baik menteri, pembantu, ataupun penolong. Dan ini merupakan sebesar-besar penistaan terhadap zat yang tidak butuh kepada selainnya, bahkan segala sesuatu membutuhkan kepadanya, kepada Allah. Yang kedua, alasannya, atau orang yang berbuat syirik menyangka bahwa kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala hanya bisa sempurna dengan kekuasaan milik sekutu-sekutu yang mereka bikin. Atau yang ketiga, orang yang berbuat syirik menyangka bahwasanya Allah tidak mengetahui kebutuhan hambanya sebelum diberitahukan oleh perantara, atau tidak menyayangi sampai ada perantara yang menjadikannya menyayangi, atau menyangka bahwa bukan Allah saja yang mencukupi hambanya, atau Allah tidak akan melakukan apa yang hamba inginkan sebelum perantara memberikan syafaat di sisinya, sebagaimana makhluk memberikan syafaat di sisi makhluk yang lain, sehingga butuh untuk menerima syafaatnya dikarenakan ia butuh kepada si pemberi syafaat dan mengambil manfaat darinya, atau menyangka bahwa Allah tidak mengijabahi, tidak mengabulkan doa para hambanya sebelum mereka meminta kepada perantara-perantara untuk mengangkat kebutuhan-kebutuhan tersebut, seperti layaknya keadaan para raja, penguasa di muka bumi. Dan inilah pokok kesyirikan makhluk. Jadi mereka menyangka bahwa Allah nggak akan menjawab doanya kecuali dengan perantara. Perantara apa? Ya kubur-kubur itu, wali-wali atau syekh-syekh yang mereka anggap dekat dengan Allah. Ini prasangka yang buruk kepada Allah Ta'ala. Atau yang keempat, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, atau orang yang berbuat syirik menyangka bahwa Allah tidak mendengar doa mereka sebelum para perantara mengangkatnya menuju kepada Allah. Atau yang kelima,
Orang yang berbuat syirik menyangka bahwa ada makhluk atau perantara yang memiliki hak yang harus dipenuhi, sehingga dia bersumpah dengan hak makhluk tersebut dan bertawassul kepada Allah dengan makhluk tersebut, layaknya manusia yang bertawassul kepada para pembesar dan para raja dengan orang yang mulia di sisi mereka, di mana para penguasa tersebut tidak kuasa menolaknya. Maka semua ini merupakan bentuk penistaan kepada rububiyah Allah dan mengurangi hak Allah Jalla wa'ala. Maka sifat terpuji Allah dan kesempurnaan rububiyahnya menuntut untuk tidak mengampuni dosa syirik tersebut dan menuntut untuk menjadikan pelakunya kekal di dalam neraka, di dalam azab yang pedih, serta menjadikannya manusia yang paling sengsara. Maka tidaklah engkau dapati orang musyrik pun melainkan dia menistakan Allah Ta'ala, walaupun dia menyangka bahwa dirinya mengagungkan Allah. Dalam kitab Ighathatul Lahfan min Masaidi Syaitan di juz yang pertama. Jadi pada asalnya kesyirikan dibangun di atas apa? Di atas prasangka buruk kepada Allah, suudzon kepada Allah. Dosa besar yang paling besar suudzon, buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pembahasan ini, syirik dan macam-macamnya. Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahwa syirik merupakan bentuk kemaksiatan yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik merupakan sebesar-besar kezaliman, sebesar-besar dosa yang tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui tentang syirik dan berbagai macamnya merupakan jalan untuk dapat menjauhinya dengan sejauh-jauhnya. Jadi kita bahas tentang syirik agar kita menjauhkan syirik, dan juga agar kita dan anak kita jauh dari syirik. Antum lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, orang yang Allah sebutkan yang hanif, yang lurus, tidak pernah berbuat syirik, tapi tetap berdoa kepada Allah. Allah menyebutkan tentang Nabi Ibrahim, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Di dalam surah An-Nahl, sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam seorang imam, qanitan, qanit artinya mudawim ala ta'ah, yang terus menerus dalam ketaatan. Hanifah, yang lurus. Walam yakum minal musyrikin, tidak pernah berbuat syirik. Tetap berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak cucuku dari menyembah berhala. Jadi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam di dalam surah Ibrahim ayat 35, Nabi Ibrahim berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak cucuku dari menyembah berhala. Kalau Nabi Ibrahim aja khawatir, takut anak cucu menyembah berhala, apalagi kita. Nabi Ibrahim yang jelas Allah mengatakan tidak pernah berbuat syirik seumur hidupnya, nggak pernah. Walam yakun minal musyrikin. Tetap berdoa agar anak cucunya jangan sampai jatuh dalam perbuatan syirik. Padahal anak cucu Nabi Ibrahim alaihissalam semuanya para nabi dan para rasul, anak cucunya. Tetap Nabi Ibrahim berdoa agar dijauhkan, jangan sampai jatuh dalam perbuatan, apalagi kita. Jangan sampai kita jatuh dalam perbuatan syirik. Kita masuk definisi syirik. Syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam rububiyah dan uluhiyah serta asma dan sifatnya. Syirik menyamakan selain Allah dengan Allah dalam rububiyah dan uluhiyah serta asma dan sifatnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, syirik ada dua macam. Yang pertama, syirik dalam rububiyah. Yang kedua, syirik dalam uluhiyah. Yang pertama, syirik dalam rububiyah, yaitu menjadikan sekutu selain Allah yang mengatur alam semesta. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Saba, surah 34 ayat 22. Allah berfirman,